Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cek sound sih lah. Yo, Oke, nanti kayak Peno Jokoyo ini cek sound. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian ngomong apa? Artinya iki berarti sing kedua ketemu. Ya, Ini kan tentang apa? Hidup tanpa pasangan apa ini? Main berpasangan, nyaman tanpa pasangan. ya hidup Ya. nyaman tanpa pasangan. Nah, terus ning ngono kan terselip ono membicarakan perihal kata-kata sukses oke. Mm. Sebenarnya iket telu, tinggi gegel. Ora kontrol yo. Wis nongi setengah jam ora suara. Ada apa? Berarti memang apa diizinkan untuk berusaha lebih baik. Dan alhamdulillah lebih baik kan. Terkontrol lagi. Terkontrol lagi. Lah. Berarti benar-benar lebih baik. Nah, mungkin apa namanya untuk saat sing iki dia kan gimana pernah ngobrol tentang hidup tanpa nyaman tanpa pasangan. Jadi apa nyaman tanpa pasangan terus terselip wah ada kata-kata namanya sukses kan pas itu kan dalam perbincangan itu kan namanya kata sukses apa di umur 30 itu kesuksesan bisa indikatornya adalah saat kamu sudah berkeluarga, finansial mapan dan hidupnya punya rumah atau dan sebagainya. Sandang pangan papan tercukupi. Tercukupi itu ada beberapa ada buku yang mengungkapkan seperti itu. Untuk kita pertemuan ini kita membedah sedikit perihal sukses itu seperti apa gitu. Versi kita. Versi kita. Kalau menurut teman-teman sekalian ya terserah. Karena sukses itu kan seperti halnya orang bilang seseorang itu cantik ya, cantik, ganteng. Kan relatif. Nah, bagi orang yang mencintai ya mungkin ganteng, bagi orang yang benci ya tetap benci, orang bakal kendang, orang bakal ayo. Oke, begitu kata-kata sukses. Menurut Kang Buiku sukses itu seperti apa? Terus indikator sukses itu seperti apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang kedua setelah pertemuan pertama membahas tentang apa? Hidup nyaman tanpa pasangan. Entah itu bermanfaat atau tidak, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ini di pembahasan yang kedua ini kita pengen ngobrol soal kesuksesan gitu. Sukses. Teori-teori kesuksesan menurut dewasa ini gitu kan. Apa yang dibilang Mas Daya tadi kan bahwa kesuksesan itu indikatornya itu biasanya bersifat sesuatu yang bisa dipandang mata, material gitu kan ya. Material misalkan contoh tadi apa? Di umur 30 tahun sudah berkeluarga. Berarti punya tahapan-tahapan yang standarnya katanya seperti itu. Akan tetapi kalau dari saya pribadi bahwasanya kesuksesan itu saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online ya. Yang online itu maknanya atau di situ titik duanya adalah keberhasilan, keberuntungan. Berarti ada keberhasilan dan ada keberuntungan. Nah, menyikapi soal target-target atau pandangan umum tentang kesuksesan ya kita mau tidak mau pasti akan terbawa gitu kan. Akan tetapi keterbawaan kita itu jangan sampai mempersempit makna dari kesuksesan yang bermakna keberhasilan dan keberuntungan. Beruntung dan berhasil. Ya, ada kalanya orang berhasil itu tidak harus terlihat wah. Ada kalanya orang beruntung pun tidak terlihat beruntung. Banyak sekali soal orang yang berhasil tapi dianggap tidak berhasil. Kemudian orang yang beruntung tapi orang lain tidak tahu, kita kan nggak tahu juga. Seperti misalkan kita jatuh dari motor, jatuhnya ke pinggir jalan. Itu kalau di kacamata orang umum kan kita kena musibah. Tapi kalau diteliti lagi, kita masih beruntung jatuhnya ke pinggir jalan dan selamat.
Coba kalau jatuhnya ke tengah, kemungkinan hidup kan lebih kecil. Kemungkinan hidup lebih kecil pasti kan. Makanya apa, teori keberuntungan, keberhasilan itu memang benar-benar sangat relatif, dan perspektif bagaimana kita melihatnya itu bagaimana. Apakah kita lihat dari segi yang merugikannya atau segi yang bisa diambil keuntungannya. Ini benar-benar sangat personal. Kemudian tapi kita tidak bisa mengelak bahwa sekarang ini semua orang, mayoritas dari kita itu pasti mengatakan bahwa sukses itu patokannya adalah gampangnya harta. Wis harta apa komen? Patokannya harta. Harta itu segala sesuatu harta. Misalke wong jabatane dhuwur ora patek duwe duit, ya mbuh ora patek katok sukses. Misalke contoh, ana lurah. Lurah kan termasuk wis dhuwur ya. Tapi ora ketok duwe duit, pelit, ora ketok sukses. Bayaran di omah, ada mobil. Iya, ora duwe omah, ora duwe mobil. Oke. Sawahe ora ono kan misalnya. Iki ora patek katok sukses, harta. Kemudian yang pertama itu harta sudah jelas. Dewasa ini orang melihatnya seperti itu. Terus itu adalah pengakuan dari orang lain, orang sekitar. Nah, yang di sini kita sering terjebak, padahal pengakuan dari orang lain itu ada kalanya perlu. Tapi tidak selalu kita butuhkan. Untuk apalagi untuk hal-hal yang sifatnya keberhasilan dan keberuntungan. Kalau kita misalkan menggantungkan keberhasilan kita pada penilaian orang lain, maka ya patokannya itu akan ikut mereka. Misalkan kita belajar matematika. Belajar matematika di awal-awal kita hanya dapat nilai 20-30 dari 10 soal. Kita hanya dapat 20-30. Kalau benar semua kan 100. Kita belajar berusaha mati-matian. Nambahnya kok cuman 10. Berarti misalnya 20-30 jadi 50 misalkan. Itu kalau orang lain yang lihat pasti isi elek. Enggak ada ora ono peningkatan gampangnya. Soalnya apa? Soalnya wong sing ditelok kuwi nek ora 100 ya 90. Standarisasi wong katok pinter matematika 100 atau 90. Padahal dia ada kenaikan dari 30 ke 50. Padahal sudah ada kenaikan dari 20, 30 ke 50. Itu berarti itu namanya 30 ke 50 itu salah satu pencapaian atau keberhasilan. Salah satu keberhasilan atau kesuksesan dalam arti umum gitu kan. Sing isi umum ku ya koyo kuwi. Pancen sukses kuwi endi kapan awake dhewe nglakoni perkara sing apik, kemudian ada hasilnya dan positif. Ziyadatul khair gampang. Pertambah kebaikan itu ya termasuk kesuksesan menurut saya gitu. Kalau menurut pemirsa ya mudah-mudahan sama. Soalnya soalnya itu untuk meminimalisir rasa kecewa yang berlebihan. Kan tadi bilang contohnya itu 30 ke 50. Itu salah satu keberhasilan. Salah satu keberhasilan walaupun meskipun beberapa orang tidak mengindahkan bahwa itu belum berhasil karena standarisasi mereka. Itu masih sangat jelek kalau kata orang pasti. Apakah kita itu harus meninggikan ekspektasi? Kalau seperti apa itu? Kan menurut kita itu berhasil. Kalau orang lain itu kan standarisasinya kebaikan itu adalah 100. Berarti apakah kita harus menaikkan standarisasi atau ekspektasi dari nilai itu atau seperti apa kita menyikapi hal pemikiran seperti itu? Kalau misalkan orang bilang standarnya misalkan nilai yang terbaik itu 100 atau 90, tidak ada salahnya kita menganggap itu juga benar. Tapi kita jangan menganggap bahwa 50 yang kita dapat itu salah dan tidak berarti. Itu malah akan menghambat kita menuju ke 100. Iya, soalnya apa? Soalnya ya biarkan orang bilang bahwa sing 100 kuwi sing apik matematika kuwi. Oh gitu. Berarti kita secara tidak langsung bahwa kita harus mengukur kemampuan. Nah, itu makanya penilaian orang itu enggak apa-apa, kita dengarkan, kita masukkan, tapi kita ukur juga diri kita. Wong aku tadinya 30 ke 50 bae wis empot-empotan, wis mati-matian. Wis buka buku akeh, wis ajar ngapal kowe ndah. Tapi
kata orang 100 ya sudah tidak apa-apa, tapi yang penting 50-nya itu jangan dianggap tidak berarti. Tidak, kebaikan salah satu termasuknya dalam arti usaha kita ya. Iya, usaha kita untuk menjadi lebih baik itu jangan sampai dianggap wah saya masih gagal. Enggak, saya sudah berhasil, cuma perlu meningkatkan lagi. Misalkan mau dengan kriteria orang lain. Kalau di kriteria kita 20 ke 50 itu sudah sangat berhasil, Sudah, 2 kali lipat. Sudah berhasil lah. Iya. Kan nanti dalam arti perspektif berarti ya. Sangat-sangat perspektif. Keberhasilan itu perspektif menurut masing-masing. Terus adapun seseorang memberikan kita, kalau kamu seperti itu berarti kamu belum berhasil. Kita harus 100, ekspektasi kita harus ditinggikan. Tapi dalam arti kita kalau mau meninggikan ekspektasi atau nilai seperti orang yang diinginkan, kita harus menilai diri sendiri, dan untuk mencapai itu kita lebih berusaha ya. Ya. Terus sebenarnya untuk keberhasilan seperti untuk mencapai target tinggi, kalau semuanya kita 50 udah bagus. Terus ada pengaruh nggak sih daripada relasi, atau orang bilang itu orang ngomong aku empatik pakul minyak ya, bakal lagi akan mau minyak. Ada pengaruh nggak untuk mencapai sebuah keberhasilan itu adanya faktor lingkungan? Ya, kalau di sisi sosiologi memang disebutnya faktor lingkungan atau eksternal ya. Tapi kalau di pandangan saya pribadi, faktor lingkungan yang mendukung keturunan atau apapun itu yang sudah tersedia, teman yang memang sudah mapan-mapan, itu memang tidak lepas dari takdir. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha lebih baik. Misalkan ada orang, katakanlah dia hidup pas-pasan, tapi bapaknya ndekonya sugih-sugih, sedulure sugih-sugih, koncone di sekolahke, anak iki di sekolahke ning sekolahin caca sugih, cah elit, otomatis koncone sugih-sugih. Nah dari situ sudah ada satu jalan untuk orang bilang itu mempermudah kehidupan, tangga kehidupan. Relasinya gampang. Memang benar. Dan itu bukan sesuatu yang dipungkiri, bahwa kalau yang disebut hidup enak itu ya misalkan gampang oleh gawean, gampang oleh konco, gampang kaya meno pengen apa gampang diusahake karena akeh koneksi atau konco-konco sing gelem support. Itu memang modal utama. Ada pengaruh berarti. Ada pengaruh, sangat ada pengaruh. Dan itu saya bilangnya orang sukses, jangan orang sukses lah. Kalau orang sukses itu terlalu umum. Kalau saya bilang ada orang kaya yang mengakui bahwa dia kaya karena usahanya sendiri, itu sangat bohong. Karena apa? Sangat bohong. Kenapa? Ini menurut saya ya. Menurut saya. Kenapa? Karena iya benar. Salah satunya adalah karena dia berusaha. Tapi misalkan katakanlah dia bos di salah satu perusahaan. Dia punya karyawan 1 badannya 10.000 misalnya. Punya karyawan 2 badannya 20.000. Berarti semakin banyak karyawan badannya akan semakin banyak. Itu berarti kekayaan dia didapatkan dari salah satunya banyaknya karyawan selain dari usahanya dia. Berarti porsinya dia itu semakin kecil dong. Untuk mendapatkan apa yang katanya dia usahakan. Karena kan yang didapatkan dari orang banyak. Makanya semakin besar perusahaan itu semakin menggambarkan bahwa iya ternyata apa yang orang kaya dapat itu dari orang lain semua. Mungkin ada pengaruhnya. Ada dalam arti faktor lingkungan pengaruh. Bukan ini suatu keberhasilan karena kerja keras saya gitu kan, berarti perlu menurut pendapat jenengan perlu diminimalisir. Boleh. Jadi boleh bilang bahwa saya berhasil itu karena saya berusaha. Tapi tidak selamanya usaha yang saya lakukan itu sepenuhnya mendorong saya untuk berhasil. Ada faktor lain juga. Mungkin nak ngomong gini. Mungkin kalau kita sudah punya usaha untuk menambah rezeki atau suatu keberhasilan, kita perlu rekrut karyawan. Bisa jadi rezeki kita dari rezeki kita rekrut karyawan bisa menambah rezeki
keberhasilan usaha itu tersebut. Ah, ah. Mungkin itu salah satu pengaruh, dalam arti salah satu faktor juga ya. Iya, salah satu faktor. Pokoknya yang saya yakini sampai sekarang, yang saya amati juga, Hmm. bahwa orang itu nggak bisa kaya sendirian, itu nggak bisa kaya atas hasil sendiri, itu nggak bisa. Harus berkolaborasi Pasti ada banyak campur tangan yang lain. Hmm. Ada banyak. Kalau misalkan, tapi kan kalau saya nggak berusaha, misalkan seorang bos besar berkata, tapi kan kalau saya nggak berusaha semaksimal mungkin mengerahkan pikiran, saya nggak bakal bisa seperti ini. Sekarang kita apa? Kita Prospek. flashback dulu. Dia bisa berpikir seperti itu karena siapa? Disekolahkan. Yang nyekolahkan siapa? Orang tua. Orang tua dapat dari mana? Dari sekolah. Ya kan? Orang tua kan bisa menyekolahkan anaknya, pasti ada campur tangan yang lain juga. Itu semakin meneguhkan bahwa semakin kita mengakui saya bisa berhasil karena kerja keras saya sendiri, itu akan semakin kosong. Seakan tidak meniadakan yang lain berarti ya. Benar. Makanya boleh berkata bahwa saya alhamdulillah berhasil karena saya salah satunya karena berusaha keras. Salah satunya. Oh gitu. Seperti dalam artian tadi namanya sukses itu kan berhasil dan beruntung. Tadi keberhasilan adalah perspektif setiap orang masing-masing. Adapun lingkungan dan sekitarnya itu hanya salah satu pengaruh. Iya, banyak pengaruh itu banyak. Bukan faktor banyak faktornya. Bukan itu tuh hanya bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya keberhasilan. Satu. Terus korelasinya dengan keberuntungan itu seperti apa? Kalau keberuntungan dan keberhasilan itu memang sangat personal tetap menurut saya. Karena orang merasa beruntung atau tidak itu kan yang merasakan dia sendiri. Ada kita merasa beruntung. Misalkan saya merasa beruntung padahal orang duwe apa-apa. Saya merasa beruntung padahal orang duwe apa-apa. Soalnya apa? Soalnya ana wong sing luwih ora duwe apa-apa maneh. Karena saya melihatnya ke bawah. Jadi saya tetap merasa beruntung. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak merasa beruntung, maka saya rasa orang yang menjauhkan diri dari merasa beruntung, atau dalam bahasa agamanya kita bersyukur, itu ya akan semakin jauh dari rasa sukses juga. Kita akan semakin jauh dari rasa bersyukur, jauh dari rasa saya alhamdulillah sudah berhasil melakukan ini, itu jauh, semakin jauh. Berarti dalam arti beruntung itu sama dengan rasa syukur. Kurang lebih ada rasa syukur yang terkandung dalam rasa beruntung itu. Kalau orang tidak pernah merasa bersyukur atau menerima itu, ya gimana mau merasa beruntung? Pasti akan ngeluh terus. Saya jamin itu. Pasti ngeluh terus. Berarti dalam arti keberhasilan itu tadi perspektif masing-masing. Terus mungkin dalam arti konteks beruntung di situ, di saat kita mencapai 3x50 itu kan kita berhasil menurut pribadi kita. Terus beruntungnya seperti apa? Beruntungnya kita dalam arti alhamdulillah ada peningkatan. Itu termasuk keberuntungan mungkin ya. Termasuk, karena keberhasilan dan keberuntungan kan kalau di KBB itu dikomakan. Jadi terkandung di dalamnya. Ya berhasil ya beruntung. Kalau berhasil saja tidak beruntung, mungkin orang tidak akan merasa berhasil. Karena kalau tidak merasa beruntung ya akan tidak merasa berhasil. Makanya keberhasilan dan keberuntungan itu dibarengkan. Kalau seperti itu, keberhasilan itu harus ada kenaikan atau enggak? Keberhasilan harus ada kenaikan atau enggak? Maksudnya atas dari penilaian siapa? Pribadi, semuanya kita kan berwirausaha. Penghasilan satu hari itu 50. Yaitu selama berjalannya bertahun-tahun usaha itu hanya seperti itu. Iya. Itu salah satu keberhasilan bukan? Kalau misalkan dari pribadi saya, kalau misalkan ada niat untuk selalu berbuat lebih baik, dengan kita, misalkan saya berusaha maksimal dapat dari 30 ke 50, itu apakah saya akan berhenti? Berarti saya akan menunda daripada niat saya untuk
lebih baik lagi. Hmm. Nah, rasa lebih baik ini nggak boleh berkurang supaya apa? Supaya nanti eh, ada keberhasilan berikutnya. Misalkan saya 30 ke 50, kemudian 50 ke 50, maka tidak akan ada berhasil lagi dong. Maksudnya tidak ada peningkatan kan? Tidak ada ziyadatul khair, kebaikannya nggak akan bertambah kan? Nah, makanya kalau dari 30 ke 50 yang pertama tadi itu saya anggap berhasil. Nah, setelah dari 50 ini apakah saya akan tetap di situ? Ya, kamu ada saya ada peningkatan, ingin lebih baik Berusaha, lagi apa kan? enggak? Saya ingin lebih baik lagi apa enggak? Kalau saya tidak mau lebih baik, ya sudah di situ saja. Dan itu di titik 50 ke 50-nya ya tidak ada peningkatan. Berarti di titik 30 ke 50 ada peningkatan, dia bisa katakan berhasil. Kalau dari 50 ke 50 ya tidak bisa dihitung dari 30 lagi kan. Berarti sudah stuck dari 50, ya wes asmene baik. Berarti memang tidak ada keinginan berhasil kan. Hmm. Makanya yang dipelihara untuk terus-menerus merasakan keberhasilan ya niat baik atau lebih baik lagi. Oh, dalam arti semuanya kita dari 30 ke 50 terus kita dalam 50 gitu kita tetap stuck di situ. Tapi dalam arti kalau kita masih ada usaha, dalam arti kita saat berwirausaha kita menjalankan itu terus, itu salah satu suatu keberhasilan karena dia masih berusaha mungkin ya. Nah, salah satu yang berbedanya kalau misalkan dari konsep tingkatan batin itu ya. Tingkatan batin itu kan kalau dari A ke B kemudian mandek stuck berarti kan. Tapi kalau dari tingkatan muamalah atau amaliyah, misalkan orang hanya mengambil untung, misalkan hanya mengambil untung sehari 10.000 atau 60.000. Tapi dengan bertahan seperti itu saja itu masih bisa dikatakan berhasil kalau saya pribadi. Kenapa? Karena ada konsistensi. Dan untuk menjaga konsistensi itu diperlukan niat baik. Jadi dia nggak berhenti kan? Sama saja seperti dari 30 ke 50, hanya saja kalau tadi itu ilustrasinya angka, kalau yang ini ilustrasinya adalah gerakan. Usahanya terus menerus. Jadi tetap ada yang lebih baik. Kalau semuanya dia berhenti itu salah satu gagal. Kalau menurut saya dia berhenti gagal. Karena sudah tidak ada niatan untuk memperbaiki lagi atau mencapai hal baru lagi. Oh, dalam arti konteksnya adalah suatu keberhasilan adalah keinginan atau tindakan yang real ya. Bukan secara materi saja. Bukan hanya secara materi. Dan seperti ini. Misalkan kita bisa bilang bahwa kita berhasil karena kita ingin mencapai sesuatu kan. Tidak mungkin kita akan berhasil katakanlah kalau kita tidak punya capaian atau tujuan. Saya nggak punya tujuan, terus orang bilang saya berhasil, kan saya bingung. Lah saya berhasil apa? Aku orang ngomong apa? Ya kan? Iya. Mungkin seperti halnya orang-orang yang tergerus, itu ambisi ya. Dalam arti aku harus mempunyai mobil ini, kemudian rumah, kemudian ini. Di suatu saat dia akan berhenti. Dari semua yang kita harta yang kita dapatkan itu sebenarnya apa yang kita cari, mungkin seperti itu ya. Karena banyak orang-orang kaya itu malah dia kebingungan akan hartanya. Iya. Kalau itu misalkan yang dituju adalah nilai dari misalkan material gitu kan, benda-benda harta seperti itu. Tapi kita atau saya ingatkan lagi bahwa untuk saya pribadi keberhasilan itu tidak hanya bersifat materi, ada yang bersifat batiniah atau maknawi gitu kan. Nah, yang bersifat maknawi ini jauh lebih melekat dan bisa membimbing kita untuk mengarahkan kita untuk mengiringi keberhasilan secara materi. Kalau batin kita tidak kuat mengiringi keberhasilan materi, maka pasti keberhasilan materi itu akan terasa kosong hampau. Berbeda dengan orang yang memiliki konsep keberhasilan maknawi yang kuat. Kalaupun dia mendapatkan setengah tingkat saja naik, merasakan berhasil, itu akan rasa syukurnya ada. Dia akan menjaga lagi. Iya. Dalam arti itu tidak mungkin sama halnya barokah itu ya sejadatul bilok bayar itu. Bertambahnya walaupun yang penting itu secara nilai tidak ada keberhasilan, tapi secara batinnya itu ada kebaikan yang bertambah. bertambah dan memberikan ketenangan. Itu menurut saya.
Ya kalau misalkan sekarang banyak orang memang kan lebih tertarik untuk mengatakan bahwa berhasil itu ya banyak uang, ya kan? Kalau indikatornya berhasil itu banyak uang, kenapa kita tidak merampok saja kan? Seperti saya bilang kemarin, kenapa tidak merampok saja? Kenapa kita tidak mencuri, begal? Kan sama-sama kalau yang dituju adalah uang, indikatornya itu lebih cepat. Kenapa harus bekerja banting tulang? Bahwa berarti indikator kesuksesan itu dalam arti kekayaan atau uang banyak itu bukan mungkin hanya satu ya. Salah satunya. Salah satu indikator Iya. kesuksesan. Tapi Sekarang hal itu bukan perlu didewakan menjadi. iya, bukan satu-satunya. Kayak gini, sekarang kayak gini. Orang itu aneh. Kita itu bekerja keras, pengen sukses. Ketika dapat hasil secara materi sedikit, kita merasa gagal. Aneh. Kebanyakan seperti itu. Anehnya seperti ini, dari niatan yang tadinya pengen sukses itu maknanya berhasil. Kemudian dapat materinya sedikit, merasa gagal. Padahal kalau sudah mendapat lebih itu sudah berhasil sebenarnya kan? Walaupun itu sedikit. Walaupun sedikit. Tapi kenapa menyusut jadi ke materi sedikit kemudian dia merasa gagal? Karena memang cara pandang orang-orang dewasa ini kita lihat bersama bahwa yaitu kalau duitnya nggak ada, gagal. Padahal kerja keras sudah. Itu yang membuat orang kecewa, dan itu yang saya wanti-wanti untuk diri saya sendiri untuk supaya tidak terpaku bahwa salah satu-satunya patokan adalah harta. Itu jangan sampai, karena keberhasilan itu patokannya bukan cuma harta, ada banyak hal lain yang patut kita syukuri, yang bisa kita katakan berhasil juga atas usaha kita. Termasuk kan berarti apa namanya tadi itu, bahwa orang sekarang itu memaknai bahwa keberhasilan adalah banyaknya uang seperti itu. Karena mereka berambisi seperti itu karena adanya pengaruh dari luar, dan dia tidak bisa menjaga apa yang namanya idealisme dia, bahwa kesuksesan menurut saya seperti ini. Karena banyak orang dia menyampingkan yang namanya idealisme untuk mencapai keberhasilan menurut dia. Mungkin seorang penulis menjadi penulis, seorang pelukis menjadi pelukis. Dia menghilangkan itu, kemudian hanya dia memilih bekerja untuk mendapatkan salah satu menurut orang itu sukses. Nah, untuk menjaga kesuksesan yang prinsip kita itu seperti itu seperti apa? Untuk menghadapi teman-teman yang di luar atau pengaruh-pengaruh luar bahwa kesuksesan itu harta yang banyak. Bagaimana diri kita itu bisa melawan perspektif orang seperti itu loh, kesuksesan yang seperti itu. Iya. Kalau orang-orang banyak yang berkata bahwa kita karyanya banyak, misalkan saya pelukis, karyanya sudah banyak tapi nggak ada duitnya. Kemudian orang bilang, wah, orang sukses kayak wah. Padahal kan sudah menghasilkan banyak sekali lukisan, karya. Terus caranya gimana? Kalau saya pribadi, misalkan saya di posisi yang seperti itu sebagai pelukisnya, maka saya akan mengoreksi diri saya. Kenapa saya harus mendengarkan orang lain? Selagi misalkan saya masih bisa menyambung hidup. Kalau saya pelukisnya misalkan, saya masih bisa menyambung hidup, dan orang lain pun tidak tahu apa yang saya usahakan supaya karya saya ini juga lebih diminati. Kalau misalkan lukisan akeh tapi orang sing rego larang kan. Itu juga salah satu usaha, misalkan saya untuk supaya hasil karya saya bisa bertahan hidup, saya jual lebih murah. Dan itu tidak akan membuat saya goyah. Kalaupun orang lain berkata saya ini masih susah sebagai pelukis yang itu aja karyanya, misalkan lukisannya murah, tapi kok murah. Nah itu tadi soalnya apa ya?
Anda bisa menghasilkan karya yang bagus, tapi berada di tempat yang kurang tepat, itu jadi tidak berarti. Dalam arti Kurang berarti. kurang berarti. Uh, Untuk seperti itu berarti untuk menghadapi hal yang ya dari diri sendiri dulu, yakin. Keyakinan kita itu sekuat apa ya? Kita kuat-kuatan sama diri sendiri. Kuat-kuatan sama diri sendiri, sama evaluasi ya, Iya, introspeksi diri. introspeksi terus sambil ya tadi meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan. Toh itu juga nggak usah, kalau kita manusia normal itu siapa sih yang tidak pengen misalkan beramal lebih baik, beramal lebih banyak. Pasti kan semua orang pengen, sing normal kan. Tapi kalau kita mendengarkan orang lain, kok semono-semono dok, lah priye kan. Mereka tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Makanya mereka berbicara sesuai pandangan mereka, dan kita pun sebijaksananya ya mendengarkan apa yang mereka katakan, ya sudah. Nggak apa-apa, ada penilaian dari luar nggak apa-apa. Toh saya dinilai sama dia kan. Nah, hidup saya kita yang jalankan, kita cukup memaklumi bahwa oh iya, ternyata ada pandangan-pandangan yang seperti itu yang memang berbeda dengan diri kita. Berarti kita perlu introspeksi dan memaklumi bahwa setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing. Iya. Dan kita hanya mungkin kita beda cara pandang. Beda cara pandang dan beda hal keadaan. Beda keadaan dan beda cara pandang seperti itu ya. Berarti yang namanya sukses itu salah satu keberhasilan dan keberuntungan menurut perspektif pribadi masing-masing. Kalau lebih ininya memang seperti itu. Jadi kita merasa berhasil itu lebih sederhana. Saya berhasil melakukan, misalkan saya berhasil bangun pagi, sederhana kan? Nah, dalam arti keberhasilan itu bukan yang harus besar. Harus besar, tapi kecil kalaupun memang itu sesuatu yang baik ya. Memberikan manfaat ya. Iya, kenapa tidak kita katakan berhasil? Kenapa kita tidak katakan sukses? Saya sukses sholat 5 waktu, tidak pernah telat misalkan. Itu kan keberhasilan, kesuksesan juga, sukses. Dalam arti kita harus bagaimana cara pandang kita itu melihat hal kecil itu sesuatu memberikan yang kemanfaatan ya. Iya. Jangan semuanya dipandang dari segi kacamata orang, kacamata orang dan segi harta. Itu udah sempit sekali. Berarti kesuksesan yang dalam arti kesuksesan sama dengan harta yang banyak itu bisa menyesatkan juga berarti ya. Kesuksesan sama dengan harta yang banyak bisa menyesatkan. Ya, kalau orang sudah menganggap bahwa sukses itu harta yang banyak, ya itu sudah menyempit dia. Kalau sesat atau tidaknya kurang paham. Tapi setidaknya maknanya itu sudah menyempit dia. Sukses banyak harta dalam arti sukses yang sempit. Itu terlalu sempit. Terlalu sempit ya. Menyempitkan makna sukses ke harta itu sempit, karena kalau sukses sama dengan banyak harta, maka pencuri, koruptor itu sukses. Kalau iya, berarti kalau sukses itu banyak harta, makna seperti itu ya perampok juga ya gitu. Perampok juga sukses. Makanya ya ojo lah sing awake dhewe menyempitkan makna sukses, sehingga itu apa? Kalau kita sempitkan ke situ, kita akan membebani diri sendiri. Makanya saya sering lihat itu, apalagi di medsos sekarang, orang bilang kan sekarang sudah sukses ya kan. Sekarang udah sukses ya, sukses apa? Oh, ternyata terkenal, duitnya kayak oh ya gue. Padahal dia dalam kesendiriannya nangis-nangis. Padahal dia sendiri juga bingung. Aku sukses apa kan? Orang bilang dia sukses, terkenal lah. Apa? Memang penilaian seperti itu sudah sangat umum, makanya saya sendiri bentengi untuk tidak terbawa arus ke situ. Sudah, orang biarkan berkata bahwa sukses itu banyak duit. Iya benar, salah satunya. Banyak duit salah satunya dari usaha. Kalau yang lainnya juga masih banyak. Jadi jalan kesuksesan itu banyak. Yang kesuksesan itu banyak, dan makna untuk makna kesuksesan itu bukan harta saja. Bukan harta saja. Kalau harta itu bukan kesuksesan, lebih tepatnya kekayaan. Oh iya. Kekayaan itu orang yang memiliki banyak harta. Itu kekayaan bukan sukses sebenarnya. Salah satunya mungkin kaya itu salah satu indikator sukses. Kayak indikatornya. Salah satunya. Salah satu. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya.
Sekarang apa ya? Wis tilik bae lah. Wong sing nek sampean sering nonton YouTube ngene kok YouTube oke. Sing mau penonton sithik dadi akeh. Kemudian wah sukses ya. Ya kan? Saiki subscriber 1000 dadi 10.000 sukses ya. Iya. Iya sukses, tapi salah satunya, Salah satu. bukan satu-satunya. Oke ya. Yang jelas misalnya kita upload video yang bermanfaat setiap kali, kemudian membagikan hal-hal yang baik setiap kali. Senajan toh sing nonton siji, ya ki wis termasuk sukses. Berhasilan. Ngupload tok wis sukses. Ngupload tok wis sukses soalnya orang itu. Iya pancen apa ya? Aja terbawa bahwa sukses itu harta. Kalau mau berkata bahwa sukses itu hartawan, ya wis jadi kaya kae. Ora usah kesuksesan orang kekayaan. Orang sama itu sukses begitu. Iya. Orang kaya raya. Tidak usah berkata saya pengen sukses kalau yang dituju harta. Ngomong baik saya pengen kaya. Jelas. Tapi orang nggak mau kan bilang seperti itu. Banyak kan orang pasti bilang saya pengen sukses. Lah apa akeh duite? Ya kuwi sugih. Berarti kowe aline udah mung sukses. Tok sing dipengin nih. Tapi men katok keren, sukses. Padahal apa? Kaya. Soalnya nek wong ngomong saya pengen kaya, gue kata materialistis, orang kata keren, ya kan? Nek wong ngomong saya pengen sukses, keren gitu. Kata-kata itu kata lo. Iya, cara-cara mereka kesuksesan padahal kaya. Pemaknaan yang salah berarti. Iya, memang sengaja disempitkan. Untuk apa? Ya untuk berlomba-lomba mencari harta itu. Meninggalkan sesuatu kebaikan yang kecil ya. Nah itu, jadi nggak berarti loh kalau misalnya kita atur-atur atau kita patok dari harta itu sesuatu yang sebenarnya secara maknawi sangat baik, itu jadi tidak berarti. Mungkin seperti itu ya. Nah, seperti itu kurang lebih seperti Kurang itu. lebihnya seperti itu. Jadi 30 menit lebih. Awas 30 menit ya. Jadi dalam arti ya untuk makna apa namanya, yang penting jangan sampai mempersempit arti sukses itu banyak harta. Dan kalau kita diartikan seperti itu, maka kita mempersempit suatu kebaikan yang termasuk bisa disebutkan kesuksesan. Iya. Nah, akan tertutupi seperti itu. Mengenai duit, sukses, MLM. Oke, bukan monces juga sih MLM, tapi pernah seperti itu ya. Sukses, Iya. uang. Nggak apa-apa mau MLM mau apa ya, yang penting ojo nipu. mungkin seperti itu. Untuk perspektif seperti apa makna sukses itu menurut kami seperti itu. Adapun untuk yang lainnya terserah memaknai seperti apa, itu hak setiap pribadi masing-masing. Yang penting jangan sampai kita menghilangkan kebaikan yang kecil tertutupi sebuah ambisi. Mungkin seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.